Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, amin amin ya rabbal. Ini banyak banget doa nih yang terakhir. Apa perlunya, apa pentingnya kita berdoa? Jawabannya sederhana, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Kalau kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, jangan pernah melepaskan diri dari yang namanya doa. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan doa itu seperti senjata. Yang namanya senjata, nggak main asal pegang senjata. Betul nggak kira-kira? Perlu latihan dulu pegang senjata. Berat bobotnya mesti tahu, tekanan baliknya di saat menembak mesti paham, suaranya yang keras yang bisa membuat tuli telinga mesti sering dengar. Lalu kemudian pengendalian emosi di saat menembak itu juga mesti tahu. Belajar menembak target itu juga penting. Artinya apa? Doa perlu latihan. Kalau kita nggak sering-sering berdoa dan tidak pernah melatih doa, bahkan tidak pernah mau mencari tahu kapan waktu-waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah saat kita berdoa, maka jangan harap doa itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal. Ini alhamdulillah kumpul di hadapan saya. Mana mahasiswa? Mahasiswa mana? Nih yang di atas pasti mahasiswa nih. Ini mahasiswa ya? Ntar diomil mahsyar ditanya lu sama Allah lu. Iya, maha, yang gua tahu maha itu punya Allah. Allah maha besar, Allah maha pengasih. Tiba-tiba ada manusia bilang maha siswa. Besok lu ditanya sama Allah, dari mana itu mahanya? Ini ibu-ibu dari mana? Alumni? Alumni tukang minuman? Alumni ibu kantin? Luar biasa, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayatnya cari sendiri. Iya dong, keenakan ya. Loh keenakan, nanti kapan mau usahanya ibu? Qurannya sudah dikasih tahu, ayatnya dikasih tahu juga, itu namanya nggak usaha. Pokoknya ingetin awal dari ayatnya, nanti baca dari
ayat 1 sampai ayat terakhir. Kan jadi sempurna baca Qur'annya, betul nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la nggak ada suaranya nih. Ma la lamun apa malun? Lamun apa malun? Tuh, ragu-ragu langsung. Artinya apa? Dan ketika para malaikat mendengarkan perkataan-perkataan Allah, atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada malaikat, apa isi kata-katanya? Sesungguhnya aku Allah Al-Haq Azza wa Jalla akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di muka bumi. Oh, yang mau diciptain Allah siapa? Khalifah. Allah nggak sebut manusia, tapi Allah sebut khalifah yang berarti pemimpin. Jadi kalau ngomong soal pemimpin banyak. Tidak harus ngomongin presiden, tidak harus ngomongin wakil presiden, tidak harus ngomongin menteri, tidak harus ngomongin gubernur, terus sampai ke RT. Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, betul nggak? Kemudian ibu-ibu juga pemimpin dalam rumah tangga. Wah, kurang ajar loh, mau nyaingin laki lo di dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian pemimpin perusahaan juga adalah pemimpin dalam urusan perekonomian. Pokoknya setiap apapun pemimpin. Bahkan dipertegas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana cara kalian memimpin diri kalian. Hati ibaratkan raja. Mana rakyatnya? Akal kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, terus sampai ke jelas ayah, itu juga rakyat yang paling susah diatur tuh Pak, betul nggak? Nih ngerti nggak maksudnya? Ngerti lah, udah mahasiswa, apalagi yang di atas nih, gue curiga nih. Jadi ternyata yang Allah katakan adalah khalifah. Kemudian tiba-tiba malaikat mengatakan apa? Ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan manusia? Langsung tuh, yang kerjaannya nanti cuma akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Oh, malaikat menjelaskan. Ini tahu dari mana malaikat? Manusia belum diciptain, tiba-tiba malaikat bisa ngejawab. Kalau mereka, yang namanya si Jeffrey manusia apa bukan? Siapa tadi namanya? Kurang ajar bener-bener. Malaikat tuh tahu kalau nanti yang namanya si Jeffrey cuma akan membuat kerusakan, dan teman-temannya bareng-bareng sama-sama bikin kerusakan, saling menumpahkan darah satu sama lain. Dari mana malaikat tahu? Oh, oke, kita kembali flashback ke salah satu sejarah yang jauhnya kita nggak akan pernah bisa hitung. Ternyata sebelum Allah Subhanahu wa taala menempatkan bumi ini dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menciptakan Banul Jan, yaitu anak keturunan dari golongan jin. Oh. Jadi ternyata sebelum kita ada jin, Pak. Dasarnya mana? Oh, dasarnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin
dan manusia kecuali untuk beribadah. Lihat penempatan kata. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan sesuatu, penempatan kata itu menjadi pokok utama dalam pembahasan. Allah mengatakan di sini, dan tidaklah aku ciptakan jin, berarti jin dulu. Baru kemudian insan, manusia, kecuali untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan yang namanya jin dan manusia adalah untuk ibadah. Nah itu. Ternyata Banul Jan nggak bisa amanah. Mereka membuat kerusakan, saling bertempur satu sama lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada bala tentara malaikat untuk bertempur dengan jin. Ini ada dalam kitab-kitab klasik, Pak. Ya. Dalam pertempuran itu, jin ada yang lari ke angkasa, ada yang lari ke dalam tanah, ada yang lari ke lautan. Makanya nggak usah aneh kalau sekali waktu lihat sesuatu yang terbang, alien. No, urusannya jin. Kalau kita kenalnya paling jin tomang, Pak. Ya, betul nggak? Ini Masya Allah. Loh, kok kenapa jin itu bisa memperlakukan dirinya seperti itu? Ada perbedaan materi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, perbedaan materi. Kita dari bahan kasar, mereka dari bahan halus. Makanya mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Kenapa begitu? Apakah Allah pilih kasih? La, Allah mengutamakan manusia. Allah memuliakan manusia. Nah, dari dasar cerita inilah malaikat berani mengatakan, kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti kerjaannya cuma akan membuat kerusakan satu sama lain? Lalu malaikat mengatakan apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, hamba-hambamu para malaikat yang senantiasa bersujud, bertasbih, memujikan engkau. Dalam arti kata apa? Malaikat mau ngomong, udahlah daripada repot-repot bikin makhluk yang durhaka, udah kami aja malaikat yang tinggal di bumi. Kan gitu. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Inni a'lamu ma la, sesungguhnya aku jauh lebih tahu daripada engkau. Kita belum ada, kita sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah kita ada? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak membela kita? Pasti Allah membela kita. Ya, baik pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Masjid Mercu Buana. Ya maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu yang jawab masjidnya namanya apa, saya yang jawab ujungnya Mercu Buana. Adil dong. Ngeles gua nggak tahu. Ini ngomong-ngomong soal jihad, sebetulnya saya adalah orang yang sangat tidak paham tentang perkara ini. Ya dong, kita harus jujur ya. Kalau memang kita bodoh dan tidak mengerti dalam satu hal, ya harus ngomong gitu kan. Tapi karena saya punya Quran, kita punya sunnah, kita punya perilaku kasih sayang daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi inspirasi dari semua ini, maka harus berani menjawab gitu ya. Jadi jawaban saya ini bukan firman Jeffrey, tapi firman Allah. Bukan hadis Jeffrey, tapi hadis Rasul. Jadi saya hanya menyampaikan firman Allah dan hadis Rasul, ya. Jadi kalau memang kurang cocok, tanya saja sama Allah dan Rasulnya, ya Bu. Ngomong-ngomong soal jihad, jihad itu nama seorang artis, Bang. Namanya Jihad Fahira. Oh itu jihad. Kalau bicara jihad, maka seringkali yang tergambar dalam pikiran kita adalah sebuah pertempuran yang hebat. Kita berada dalam satu kancah peperangan. Kita menggendong senjata. Kita berlari di antara desingan peluru, dentuman bom. Maka itulah yang ada dalam benak sempit pikiran kita. Kenapa kok menggunakan kata sempit? Karena kalau kita kembali kepada asal kata jihad itu sendiri adalah apa? Bersungguh-sungguh. Artinya adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Maksudnya jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, ya Bu, oi, ngerti nggak? Ngerti? Hebat, saya aja nggak ngerti apa yang saya omongin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,
Kemudian mereka berhijrah, lalu kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mereka berjihad? Bi anfus, dengan diri mereka, bi amwal, dengan harta mereka. Bicara bi anfus di sini banyak. Kalau kalian punya ilmu, seorang ilmuwan, maka manfaatkan keilmuan kita untuk bermanfaat dalam urusan berjihad. Kita punya harta, bantu tetangga yang susah. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya harta, punyanya cuma doa, doa. Kalau harta nggak punya, tenaga juga nggak ada, kemudian doa juga nggak bisa, udah diem, jangan ngegerecokin. Jelas? Ada yang berbuat enggak ngegerecokin, iya Pak. Ini yang paling repot di kelompok begini nih. Baik. Nah jadi begitu. Perkara waktu sudah pasti yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bicara waktu kita mengembalikan kepada Allah? Karena Allah punya hak menciptakan skenario. Bicara skenario adalah bicara hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini, Ibu, satu hari di akhirat berapa lama di dunia? 1000 tahun. Ayo, gue tanya balik sekarang. Satu hari di akhirat berapa lama di dunia? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Artinya apa? Kagak bakal kehitung berapa lamanya antara penciptaan jin dan manusia. Atau mungkin saya belum ketemu babnya, Pak, maaf. Nanti ini jadi PR buat saya ya. Tapi saya pikir bukan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apa? Ayo, kita punya kewajiban untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa prasangka mereka tidak benar. Tapi sebetulnya hal itu sudah dibuktikan. Oleh siapa? Oleh para nabi. Salah satunya Nabi Sis alaihissalam. Tahu malaikat Harut wa Marut yang ngajarin sihir sama manusia? Itu malaikat Harut wa Marut ngomong sama Allah, ya Allah, tolong berikan kami nafsu seperti engkau memberikan nafsu kepada manusia. Kata Allah apa? Jangan, kalian tidak akan mampu. Oh, kami mampu ya Allah. Allah bilang jangan, kalian nggak bakal mampu. Itulah kenapa keutamaan manusia dibanding malaikat. Sebelum saya lanjutkan, saya minta ridhonya kepada semua. Uja yakin di sini banyak berkumpul orang-orang soleh. Untuk menjadi soleh itu tidak harus jadi seorang ustadz, ya. Kalau untuk menjadi orang soleh syaratnya harus jadi ustadz, repot amat Allah ya. Iya, Allah repot amat. Sementara Allah tidak pernah merepotkan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Ini bukti ayat kalau Allah nggak pernah ngerepotin kita. Siapa aja bisa jadi orang soleh. Siapa aja tukang becak boleh jadi orang soleh. Kan gitu ya. Nah ini yang paling terpenting yang mesti difahami insya Allah. Oke, kita terusin. Tadi sampai di mana ceritanya? Cerita tentang malaikat Harut wa Marut. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada dua malaikat ini ditanamkan nafsu dalam diri mereka. Begitu mereka jadi manusia, gitu kan? Mereka berkeliling, mereka menikmati hidup menjadi manusia. Terus mereka mampir di satu warung. Di mana di warung ini yang jagain warung perempuan. Oh, cakepnya minta ampun. Bener serius. Malaikat ini nggak punya pengalaman ngadepin nafsu. Ya kalau model kayak saya kan udah sering. Menunjuk sini kan kagak enak Pak, udah sini aja dah. Daripada ntar sakit hati ya. Jadi penghalang kedekatan kepada Allah, mending nunjuk diri sendiri yang marah-marah saya gitu ya, sama diri sendiri. Ini mereka nggak punya pengalaman menghadapi nafsu. Lihat perempuan cakep, langsung keluar lagu Aku Sedang Ingin Bercinta Karena Mungkin Ada Kamu di Sini, Aku Ingin. Lagu Dani itu yang keluar akhirnya. Minum, mabok itu malaikat, perempuannya diperkosa. Tuh, iya kan? Jadi ternyata ujung-ujungnya dari semua persoalan ini adalah perkara nafsu. Banyak orang sibuk nyari musuh di luar, padahal musuh yang sesungguhnya ada di dalam diri sendiri. Ada satu hadis,
tentang perkara jihad. Hadis ini sebagian dari teman-teman menganggap bahwa hadisnya dhaif. Tapi ketika bicara fadailul a'mal, keutamaan amal, maka ini bisa digunakan. Ya. Nah, perkara ini saya pikir bukan perkara yang harus diributin. Apalagi kalau kita bicara tentang keutamaan amal, maka keutamaan amal itu subhanallah. Sekali waktu Rasul dan para sahabat pulang dari satu peperangan yang maha dahsyat di antara sekian peperangan yang dahsyat yang pernah dialami oleh Rasul dan sahabat. Kemudian Rasul mengatakan apa? Raja'na min jihadil akbar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat, kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Kaget Bu para sahabat. Hah? Sahabat nanya,